Hello guys, list kali ini tuh cukup spesial karena gue bakal kasih semua anime yang bisa gue temuin untuk list tertentu. Khusus di video kali ini gue bakal bahas 18 anime bertema game dengan main karakter yang adalah gamers overpower. Sebelum lihat ke listnya, ada baiknya kalian support channel ini dengan nge-like video ini dan nge-subscribe channel ini. Domo arigato. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Anime main karakternya adalah cewek cakep berambut putih yang sayang sekali adalah trap guys. Anime ini menurut gua memang lumayan ngawur karena bisa menghancurkan impian kalian untuk punya waifu loli berambut putih guys. Ceritanya sendiri diawali dari Sakimori yang adalah seorang player game VR MMORPG yang disebut Ark Online. Dia ini termasuk player yang jago banget dan pakai nama dan punya penampilan ala kakek bijak gitu. Walaupun menurut gua kakek Sugiono tuh udah paling bijak lah ya. Nah, suatu hari dia tuh pakai item untuk ngerubah penampilan dia dan dia pun mutusin untuk merubah karakternya jadi seorang gadis. Belum sempat di save, ternyata keesokan harinya waktu dia bangun dia dapetin diri dia kekurung di game ini dengan nuansa yang lebih realistis dengan karakter cewek imut guys. Mau sama retry anime isekai dengan mau yang lebih mirip anggota Yakuza guys. Ceritanya sendiri tentang On Akira yang adalah pekerja kantoran di perusahaan game. Semoga aja bukan game ROG. Nah, suatu hari perusahaan ini tuh mau tutup sebuah game bernama Infinity Game dan Akira sendiri adalah salah satu admin yang nyiptain game tersebut guys. Dengan karakter yang dia mainin yaitu Kunai Hakuto tapi lebih sering dipanggil sama Mao. Tepat pas malam terakhir game itu mau tutup, tiba-tiba Akira keseret ke isekai dan dia jadi karakter Kunai yang dia mainin di game Infinity Game. Di awal perjalanannya ke isekai dia ketemu gadis lumpuh dan mutusin untuk pergi bareng dia karena Akira belum tahu informasi di dunia itu. Tapi ternyata hidup di isekai itu nggak seindah lukisan Squidward guys. Banyak negara dan orang suci yang ngincer dia karena mereka pikir kalau ada raja iblis dunia itu pasti bakal kacau guys. Shikakumo no Saikyo Kenja. Anime ini ceritanya tentang dunia sihir di mana kekuatan dan masa depan seseorang itu ditentuin sejak dia lahir. Dan semua bakat sihir itu bakal ditunjukin sebagai 4 simbol yang ngekategoriin kekuatan manusia tersebut guys. Sampai suatu hari ada seorang wise man yang pernah musnahin iblis mutusin untuk berinkarnasi ribuan tahun di masa depan karena ngerasa nggak cocok sama kekuatan sihir yang dia punya guys. Ribuan tahun pun berlalu, dia pun lahir kembali sebagai Matthias. Di reinkarnasi ini tuh dia akhirnya ngedapetin tanda yang memang dia pengen dari dulu, yaitu tanda yang ngebantu dia untuk pertempuran jarak dekat. Walaupun anehnya di zaman ini tanda itu tuh dianggap sebagai kutukan guys. Dari sinilah dia tuh hidup di zaman dimana kekuatan sihir itu udah mulai melemah. Bahkan saking lemahnya manusia itu harus rapalin mantra supaya bisa ngeluarin sihir guys. Data Gobyo The Battle, anime yang tayang di Muse Indonesia ini ceritanya tentang Akira yang adalah seorang siswa SMA yang suka banget main game guys. Sampai tiba-tiba dia ini keseret ke sebuah pertempuran yang berbahaya. Di pertempuran ini tuh mereka harus kehilangan keluarga mereka. Bahkan mereka tuh digunakan sebagai eksperimen untuk memperoleh kekuatan tertentu guys. Dan dari sinilah Akira ini bertekad untuk menangin game ini dengan kekuatan unik yang dia punya sekaligus dengan kepintaran dia. Anime ini menurut gue wajib banget tuh kalian tonton kalau kalian suka dengan main karakter yang nggak pakai naif guys.
Hexain, anime yang disebut sebagai cikal bakal isekai MMORPG ini ceritanya tentang Tsukasa yang tiba-tiba terbangun di dunia games dengan sedikit amnesia guys. Lebih sialnya lagi dia itu langsung aja dituduh sebagai hacker karena beberapa alasan. Dan dari sinilah dia itu mulai berkelana untuk ngedapetin jawaban kenapa dia tuh gak bisa logout guys. Dan selama berkelana ini juga dia tuh lebih milih untuk hindarin semua kesatria dan player. Anime ini udah lumayan lawas guys, tapi menurut gue tuh wajib banget untuk kalian tonton karena setahu gue anime ini tuh yang pertama banget kenalin konsep nyangkut di game ala MMORPG gitu, jauh sebelum ada Sword Art Online. Gun Gale Online, anime ini merupakan anime sampingan dari Sword Art Online yang surprisingly punya cerita yang lumayan bagus loh. Ceritanya sendiri tentang Karen yang adalah seorang siswa SMA biasa. Nah si Karen ini tuh adalah gadis yang punya tinggi badan dan ya tinggi banget pokoknya guys. Dan gue yakin pasti nyari cowok itu susah banget guys. Dan karena hal ini juga dia tuh jadi kurang pede dan punya masalah sama lingkungan sekolahnya guys. Sampai suatu ketika sahabat dia tuh saranin Karen untuk main game VR MMORPG dengan harapan supaya dia bisa nyobain pakai badannya lebih normal guys. Setelah nyoba beberapa game sampailah dia di game Gun Gale Online yang adalah game yang pernah ada di Sword Art Online. Kalau nggak salah sih di ya season 2-nya nggak salah ya. Nah di game ini tuh dia ngebuat karakter dia jadi loli serba Lea Daleno Daichi Nite, anime isekai ala slice of life ini ceritanya tentang seorang wanita yang lagi sekarat bernama China. Nah, sembari dia ini berbaring di ranjang rumah sakit, dia juga sambil mainin sebuah game VR MMO lewat alat mirip Nevergear yang juga ngasih dia kesempatan untuk bisa ngerasain kehidupan normal guys. Sampai tiba-tiba rumah sakit itu tuh mati lampu guys dan berhasil ngebuat China main game ini selamanya. Ya, memang cara yang anti mainstream untuk pergi ke isekai guys dengan cara mati lampu. Di game ini sendiri dia kejebak dengan karakter elf yang overpower banget dan karakter dia ini sempat ngebikin NPC yang berperan sebagai anak dia guys. Nah mulai dari sinilah dia itu terpaksa hidup di dunia isekai ala fantasi gitu guys sambil nyari keberadaan teman-teman dia. Jakuchara Tomozaki-kun, anime yang cocok buat kaum nolep yang aku sebagai gamers jago. Ceritanya tentang Tomozaki, seorang anak SMA yang super duper introvert. Semoga aja keintrovertan gua gak kalah sama dia guys. Nah Tomozaki ini punya moto yang aneh karena anggap kehidupan itu sebagai games yang mengerikan. Walaupun di sisi lain dia ini sebenarnya adalah orang yang dudukin peringkat pertama di game online terpopuler waktu itu. Sampai suatu hari ada player berperingkat 2 yang ajak dia itu untuk kopdar karena abis kalah lawan Tomozaki. Dan surprisingly ternyata No Name ini adalah teman sekelasnya Tomozaki, yaitu Aoi Hinami yang dianggap sebagai cewek sempurna di sekolahnya. Dan dari sinilah Tomozaki ini mulai dipaksa untuk ngebuka diri sama kehidupan sosial guys, yang pastinya itu adalah nightmare bagi kaum introvert. Sword Art Online, anime yang nemenin masa-masa awal gua ngewibu guys. Ceritanya sendiri harusnya lu orang udah pada tahu lah ya, karena anime ini tuh populer banget guys, yaitu tentang Kirito dan ribuan player lainnya yang nyangkut di game VR MMO mengerikan, yang dimana kalau mereka mati di game ini mereka juga bakal mati di kehidupan nyata mereka guys. Dan di game ini mereka tuh dikasih misi dari game master untuk selesain game ini supaya bisa balik ke dunia nyata. Kirito sendiri sebenarnya itu udah pernah mainin game ini sebagai beta tester guys, bahkan dia tuh termasuk orang yang sampai di lantai tertinggi di masa beta test. Jadinya nggak heran kalau dia ini jago banget guys. Nah masa-masa suram di game ini tuh mulai berakhir waktu mereka temuin bos lantai pertama, dan mereka ini diminta untuk membuat party supaya bisa kalahin bos itu. Dan dari sinilah Kirito tuh mulai ngebentuk party sama Asuna, cewek yang bakal jadi istri dia di masa depan guys.
Kuma 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 Beer, anime yang lumayan gue suka ini ceritanya tentang Yuna yang adalah seorang gadis 15 tahun yang hobi banget main game VR MMO sampai ninggalin sekolah dia karena bosan. Sampai suatu hari waktu dia login ke game ini, dia pun dikasih hadiah yang harus dia pilih random karena memang dia ini player teratas di game ini guys. Nah ternyata peti yang dia pilih ini isinya kostum beruang yang punya kekuatan overpower banget guys. Tapi selain dapat kostum ini, dia juga itu diminta untuk ngejawab beberapa pertanyaan dari game master dan berakhir ditransfer ke dunia isekai. Dan di isekai ini Yuna itu ngedapetin diri dia udah pakai kostum beruang itu guys, dan gak bisa dilepas. Lebih sialnya lagi level dia itu di reset jadi level 1 lagi. Tapi karena bantuan kostum ini dia tuh tetap bisa hadapin monster yang kuat guys. Nah dari sinilah dia tuh mulai hidup di dunia ini sebagai petualang aneh yang pakai kostum beruang, dan gak jarang dia ini diremehin karena kostum unik dia guys. Darwin's Game, anime yang lumayan horor ini ceritanya tentang game smartphone yang gak sengaja dimainin sama Kaname, dan tanpa dia sadarin hal itu tuh bikin dia keseret ke game mematikan yang buat nyawa dia dalam bahaya guys. Nah pada suatu hari dia tuh dapat pemberitahuan untuk melawan seseorang yang awalnya sempat dia hirauin guys, dan mikir kalau itu tuh cuma spam biasa, sampai akhirnya dia tuh bener-bener diserang dan bahkan harus kehilangan nyawa sahabat dia. Walaupun pada akhirnya Kaname berhasil selamat guys. Nah di dalam game ini sendiri semua playernya itu bisa tukerin poin yang mereka dapetin dengan uang yang di dunia nyata guys. Tapi siapapun yang kehabisan poin, mereka itu bakal lenyap alias meninggoy. Dan di game ini juga semua orang itu dia perlengkapin sama sigil alias kekuatan aneh yang berbeda-beda. Betul, anime ini ceritanya tentang game FPS mirip Counter Strike yang dimainin cuma pakai granat doang guys. Tapi granat di game ini tuh banyak macemnya. Main karakternya sendiri adalah Ryota, seorang pro player betum yang sayangnya adalah seorang pengangguran di kehidupan nyatanya. Suatu hari dia tuh terbangun di sebuah pulau terpencil dengan sebuah tas yang berisi granat dan sebuah kristal hijau di tangan dia guys. Dan ya terakhir kali yang dia ingat itu dia tuh sempat dilempar dari pesawat ke sebuah pulau terpencil. Dari sinilah dia tuh tersadar kalau dia itu ada di game betum yang dimainin di dunia nyata guys. Nantinya orang terakhir yang selamat di game ini tuh bakal dikeluarin dari pulau ini dan akan kembali ke kehidupan nyatanya guys. Asal World, anime ini sendiri berlatar di tahun 2046 di mana peradaban itu udah modern banget guys, dan teknologi VR itu udah berkembang pesat, dan semoga aja di tahun itu waifu tuh udah bisa jadi nyata ya guys. Nah main karakternya namanya itu Arita yang adalah seorang murid yang sering jadi korban bully karena badannya yang bantet. Kan hal itu dia tuh lebih milih untuk sering main game VR pakai Neuralink. Entah kenapa namanya mirip sama perusahaan Elon Musk guys. Dan alatnya juga surprisingly sama, yaitu alatnya yang bisa ngirim dan nerima data dari otak. Nah suatu hari Arita ketemu dengan Kuroyuki Hime yang adalah seorang gadis yang cantik dan jadi primadona di sekolahnya. Di pertemuan ini Kuroyuki Hime pun kenalin sebuah program bernama Brain Burst dan game as Award ke Arita, yang pada akhirnya bakal merubah hidup si Arita ini guys. Bofuri, anime ini ceritanya tentang Kaede yang diajak temannya Risa untuk main game VR MMO bernama New World. Di game yang mereka mainin ini mereka punya nickname yang beda sama nama asli mereka, yaitu Maple dan Sally. Nah karena si Maple ini masih cukup polos dan gak pengen ngerasain sakit, Maple pun ngemaksimalin semua poin yang dia dapat di Vitality guys, dan ngebuat gerakan dia ini lambat banget. Lebih anehnya lagi dia tuh ngambil kelas yang cukup unik, yaitu Perisai. Tapi karena hal inilah dia tuh justru dapat kekuatan yang buat pertahanan dia ini gak bisa ditembus guys sama semua musuh. Bahkan dia ini dapatin beberapa skill tambahan yang bikin dia jadi loli tanker dan mustahil untuk dikalahin guys. Selain itu selama pertualangannya dia juga bakal dapetin skill OP yang bisa buat dia kalahin lawan dengan gampang banget guys. Anime menurut gua ngebawa genre game VR MMO dengan cukup unik guys, karena lebih nekanin tentang serunya main game rame-rame bareng teman-teman guys.
Overlord, anime anti-hero ini ceritanya tentang game MMO yang karena suatu alasan bakal ditutup. Nah, di game ini sendiri ada sebuah guild bernama Ensoul Gold yang semua anggotanya itu overpower banget dengan karakter yang bukan manusia. Dan salah satu pemainnya adalah Momonga. Nah, pas servernya mau tutup, dia ini tetap di game guys, sambil ngingat perjuangan dan kenangan sama teman-temannya dulu. Di waktu servernya tutup, yang harusnya dia ini clock out otomatis, tapi anehnya dia itu justru tetap di game guys, dengan NPC yang tiba-tiba punya kepribadian layaknya manusia. Nah, dari sinilah dia tuh mulai hidup di dunia game sambil cari informasi tentang peristiwa ini. Anime ini menurut gue lumayan menarik untuk ditonton guys, dan bakal kasih kalian gambaran tentang karakter Raja Iblis yang beneran Raja Iblis guys. Quan Segauso atau The King Avatar. Donghua bertema e-sport ini ceritanya tentang sebuah game online bernama Glory. Dan di game ini tuh ada seorang living legend bernama Yexu yang juga adalah seorang pemain profesional untuk tim Excellent Era. Di tim ini sendiri Yexu tuh udah menangin juara nasional 3 kali guys, dan ngebawa tim ini jadi tim yang besar. Tapi pada suatu hari Yexu tuh terpaksa, atau lebih tepatnya dipaksa untuk keluar dari tim ini. Dan hal itu tuh ngebuat dia nggak bisa tampil di pertandingan e-sport selama 1 tahun. Tapi dia tuh nggak nyerah gitu aja guys. Dia tuh lebih milih untuk jadi OP Warnet sambil ngerintis ulang akun baru dia guys, karena akun legendarisnya diambil sama tim Excellent Era. Nah, dari sinilah dia tuh mulai bangkit lagi ke dunia e-sport dengan akun baru dan senjata unik yang dia bikin sendiri. Anime ini menurut gua jelasin cukup baik tentang dunia e-sport, tapi sayangnya dramanya tuh terlalu banyak guys. Log Horizon, anime yang gue suka banget. Anime ini tuh ceritanya tentang game MMORPG bernama Elder Tale yang punya jutaan player dari seluruh dunia. Namun suatu hari ada tragedi yang bikin semua playernya itu nyangkut di game ini guys, dan nggak bisa log out. Karena itu ada sekitar 30.000 pemain dari server Jepang yang terjebak di game ini. Salah satunya adalah Shiroe, seorang pemain yang jago banget dan merupakan ahli strategi di party terkenal bernama Tea Party, yang semua anggotanya itu berasal dari guild yang berbeda. Bahkan ada juga yang nggak punya guild guys. Walaupun sempat kaget, akhirnya dia pun mutusin untuk mulai misi dia untuk cari tahu tentang hal yang nyebabin semua player di game ini tuh ke bawah ke dunia game ini guys. Nah, petualangan dia ini bakal dimulai dari ketemunya dia sama Notsugu dan Akatsuki yang bakal jadi anggota guild pertama dia. Anime ini gue suka banget karena ceritanya tuh anti mainstream banget guys. No Game No Lab, anime yang gak mungkin ada season 2-nya. Ini ceritanya tentang Sora dan Shiro yang adalah kakak beradik Hikikomori yang jago banget main game. Bahkan belum ada seorang pun yang berhasil kalahin mereka guys. Dan mereka ini hidup dengan ngurung diri di kamar untuk main game. Sampai suatu hari mereka ditantang untuk main game catur, dan hal ini tuh ngebikin mereka ditarik ke isekai bertema game. Di dunia ini tuh semua hal ditentuin sama game guys, dan ras manusia itu lagi tersudut di dunia itu. Dan dari sinilah mereka tuh berencana untuk kalahin semua ras dan naklukin Dewa Tet yang udah seret mereka ke dunia ini guys. Terima kasih udah nonton video ini. Klik tombol like kalau kalian suka dan tombol dislike kalau kalian kurang suka dengan videonya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi untuk dapetin konten-konten terupdate dari Neko Nation. Saya Steven Ouyang, sampai jumpa di video berikutnya.